Tadi ihda Fatihahnya kula tambahi kekhususan untuk Hubabah. Natawassal bil Hubabah wal batulil mustadabah wan nabi thumma sahabah wa asa da'wa mujabah. Hubabah Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang meninggal tadi tanggal 11 Ramadan. Tanggal 11 Ramadan adalah peristiwa meninggalnya istri paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Ramadan itu khusus umat ini apa enggak? Apakah umat sebelum umat Rasulullah ini ada Ramadan? Atau Ramadan itu ada khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW? Ya apa Fis? Kalau puasa dari syariat zaman dulu ada, ya kan? Ramadannya? Ramadan itu dari zaman dulu ada, bukan khusus umat Nabi Muhammad, dari zaman dulu ada. Loh, kok bisa? Dari zaman dulu ada. Terus bedanya sama umat Nabi Muhammad, biyen Ramadan biasa. Jadi seperti kita melihat bulan apa? Bulan Jumatil Ula kan biasa ya, nggak ada hal yang diistimewakan karena nggak ada peristiwa khusus. Maka Ramadan zaman dulu sama biasa, Ramadan zaman dulu itu biasa. Cuman keistimewaan Ramadan itu ada khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan penamaan Ramadan itu bukan dari Rasulullah. Orang Arab dulu sudah menamainya bulan Ramadan. Kenapa? Karena ketika orang-orang Arab itu meletakkan nama bulan, iki bulan apa, kebetulan Ramadan itu dinamai sesuai dengan musimnya. Kan diambil dari kalimat romdo. Romdo itu panas. Sehingga orang Arab itu cuacanya betul-betul panas sehingga mereka menamakan bulan Ramadan. Rasulullah ada, umat Rasulullah atau Rasulullah diutus, baru Ramadan punya keistimewaan. Sama Rabiul Awal zaman kapan itu? Zaman dulu wis ono Rabiul Awal. Cuman Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ lahir Nabi Muhammad SAW. Tapi beberapa dai, beberapa penceramah memang mengatakan Ramadan itu adalah bulan khusus umat Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak. Ramadan itu dari zaman dulu sudah ada. Sebagaimana puasa, zaman dulu ada puasa. Cuman umat Rasulullah puasanya khusus bulan Ramadan. Atau biasanya ada istilah Baitul Maqdis atau Palestina, Masjidil Aqsa, itu adalah kiblat pertama umat Islam. Itu selalu slogan itu digembor-gemborno. Masjid pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis. Enggak. Tetap Ka'bah. Kiblat pertama umat Islam itu Ka'bah. Sebelum Nabi Adam lahir diturunkan ke bumi, Ka'bah itu sudah ada. Yang bangun siapa? Malaikat. Disempurnakan, setiap nabi menyempurnakan. Paling sempurna itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun sempurna dalam arti ya bangunannya moro ketok genah, itulah. Ada renovasi. Zaman Nabi Ibrahim itu ada renovasi. Zaman Rasulullah ada renovasi juga. Tepatnya Rasulullah di usia 35 tahun. Jadi kalau ditanya kiblat pertama apa? Ya Ka'bah. Loh, kan Rasulullah pernah menghadap ke Palestina. Makanya lek belajar udah separuh-separuh. Kanjeng Nabi menghadap ke Palestina itu bukan mulai kecil,
Mulai kapan? Ketika Rasulullah akan hijrah ke kota Madinah. Itu pun berapa bulan? 17 bulan lewat berapa hari ngono. Ulama nglobalkan, hitungannya biasanya dibuletno wis piro sih? 18 bulan. Berarti kalau 18 bulan itu 1 tahun setengah. Jadi Rasulullah menghadap Palestina itu 1 tahun setengah. Kan pernah tak kasih gambaran waktu di masjid kalau tidak salah, ya kan? Ini Mekah, ini Palestina, iki Madinah, iki Palestina. Mekah, Madinah, Palestina. Lah Rasulullah ketika di Mekah enak-enak aja. Misal gitu. Ka'bahnya di sini, Ka'bah di sini. Iki Madinah, ini Palestina. Kan Ka'bah kota. Artinya Rasulullah sholat ada di sini sah karena menghadap ke Ka'bah. Di kene sah. Di segala penjuru yang penting menghadap ke Ka'bah itu kan sah. Sampai turun ayat di mana Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Palestina. Maka ketika Rasulullah menghadap ke Palestina, cinta beliau ke Ka'bah itu beliau sholatnya semenjak itu gak pernah ada di sini, di mana gak bisa. Kenapa? Karena kiblatnya pindah ke Palestina. Nanti sholat ini gini. Supaya apa? Beliau menghadap ke Palestina, tapi beliau masih menghadap ke arah Ka'bah. Itu cinta Nabi Muhammad ke Ka'bah. Sampai akhirnya hijrah, ketika Rasulullah ada di Madinah, gak iso ngadep nanti deh. Mau nggak mau ya berarti beliau ngadep ke Palestina. Ka'bahnya coro sekarang kayak dipungkuri Ka'bah ya akhirnya. Beliau menghadap ke Palestina, tapi beliau masih berharap kiblat itu kembali ke Ka'bah. Itu diceritakan banyak di juz 2 awal sampai turun ayat fawalli wajhaka syadral masjidil haram. Kajian Nabi ndelok nang langit balik-balik. Singkatnya, setelah 18 bulan atau 1 tahun setengah lamanya turun malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu kajian Nabi samakin jenengan diutus menghadap ke Ka'bah. Baru Siti Aisyah bilang, ma ra'aitu rabbak ila yusari fi ridho. Wahai Rasulullah, kajian Nabi, kula niku enggak pernah melihat Tuhanmu, artinya Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah itu punya salah satu sunnah, salah satu hal yang melekat pada Allah apa? Pingin cepat-cepat membuat kanjeng Nabi ridho. Salah satunya apa tadi? Karena kanjeng Nabi sudah lama berharap, akhirnya dikabulkan sama Allah, kiblatnya kembali ke Ka'bah. Jadi kalau ada slogan, postingan, itulah bahayanya postingan dan yang menerima orang awam. Gambari Palestina, captionnya masjid pertama umat Islam atau kiblat pertama umat Islam. Ya paham nih? Sore kayak gitu aku dulu, ini belajaran di sini ngomong sing mustik gitu. Kan gerget ae. Informasi salah itu kan rada-rada gemes aja. Kayak jenengan aku dokter, misal kula dokter. Pas basori loro. Aku loro, aku ngeluh anu. Jare Kaji Hamid, ngumbio amoksisilin. Ya kan? Amoksisilin. Ngomong di karepku, lah gergetno Kaji Ma'ruf iki, mesti Kaji Hamid iki ya. Amoksisilin kayak obat ngeluh. Amoksisilin itu antibiotik dul. Obat ngeluh iki paracetamol, tahu apa kan gitu. Kan tadi orang yang bahasa kasarnya kok sok tahu kemudian dia dengan bangganya mengupload hal-hal yang semacam itu. Ya termasuk tadi Ramadan itu bukan bulan untuk umat Nabi Muhammad, dari zaman dulu sudah ada. Cuman kemuliaan Ramadan itu baru dituangkan semenjak kanjeng Nabi diutus untuk menjadi seorang Rasulullah. Intinya dari tadi bahwa tadi tanggal 11 ini adalah wafatnya Siti Khadijah, satu-satunya istri yang istri yang gak pernah dimadu. Tapi beliau bukan satu-satunya ya, ada lagi Zainab bintu Jahash. Tapi intinya Siti Khadijah itu istri yang gak pernah dimadu. 2, istri yang ngasih keturunan adalah Siti Khadijah. Kemudian 3, istri yang usianya itu jauh lebih tua beliau dibanding Nabi Muhammad SAW. Memang Rasulullah dari 11 istri. Loh, bujukan Nabi ku 11 apa songo Ustaz? Kalau belajar sejarah separuh-separuh mesti songo jawab ya. Kenapa? Karena populernya 9.
Salah, tidak salah. Cuman 9 itu populer. Kenapa? Karena beliau meninggal, Nabi Muhammad meninggal, 9 ini masih hidup. Itu yang harus diingat. Karena 9 ini masih hidup, berarti Siti Khadijah gak masuk yang di 9. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu adalah istri yang meninggal sebelum Rasulullah meninggal. Jangan awak dhewe biyen lak maca Aqidatul Awam lah, lek ngaji kan. Itu kan dibahas. Antis ini suatin wafatul Mustafa khuyyin nafakhtan nabiyal muktafa. 9 istri meninggal. Kanjeng Nabi meninggalkan 9 istri. Khuyyin nafakhtan nabiyal muktafa. Terus Aisyah, Hafsatun, Siti Hafsah, Aisyah garwane putrinya Sayyidina Abu Bakar. Hafsatun, Hafsah putrinya Sayyidina Umar. Saudah iki garwane Kanjeng Nabi sing paling sepuh. Istri Rasulullah yang paling sepuh di antara 9 istri itu Saudah. Makanya dalam satu riwayat, satu cerita, ketika Rasulullah sudah sakit parah, Kanjeng Nabi itu kan gilir dari rumah 1 ke rumah 2, rumah 3 ke rumah 4 sampai 9. Itu tiap kalau nggak paham gilirnya per hari, per 2 hari, per 3 hari, kalau nggak paham intinya digilir karena memang itu bentuk penerapan adil kismah, membagi apa namanya jatah giliran. Tapi ketika Rasulullah sakit, Siti Saudah ini paham Kanjeng Nabi iki paling seneng ikut dengan Siti Aisyah. Kanjeng Nabi paling seneng dengan Siti Aisyah. Akhirnya Siti Saudah bilang, Kanjeng Nabi, jatai kula paling akan Siti Aisyah. Karena orang sakit, bahasa kita, uang loro mari ngono dipindah-pindah, pindah nang rumah sakit, pindah nang kamar iki. Kan seakan lah. Nah, tapi Siti Saudah paham. Kanjeng Nabi timbangannya repot, jatah kula jenengan kali Siti Aisyah. Itu yang membuat salah satunya Kanjeng Nabi senang dengan Siti Saudah. Karena Siti Saudah ini sudah hampir dicerai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyatun, Hafsatun, Saudah, Sofiyatun, Siti Sofiyah, Maimunah, Romlah, Hindun, Zainab, Juwairiyah. Juwairiyah ini yang mantan orang Yahudi, dulunya orang Yahudi. Dan yang pernah bikin cemburu Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu salah satunya Siti Juwairiyah. Terkenal orang Persia. Kalau sekarang mungkin jadi ada orang Turki. Orang Turki itu Arab tapi keeropaan. Jadi kayak siapa ya? Kayak Hafiz. Merusak pasaran. Jadi Arab, cuman wajahnya ke Eropaan. Alhasil kalau kita belajar bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, kemudian kita akan memahami bahwa pernikahan Nabi Muhammad itu bukan karena keinginan, melainkan karena visi misi dakwah agama Islam. Itu salah satunya. Wah, tadi Siti Khadijah wafat tanggal 11 Ramadan. Tadi kulo bahas sedikit. Kemudian nggak lama, selang beberapa bulan. Berapa bulan jarak Siti Khadijah wafat ambil pamane Abu Thalib itu? Gak sampai setahun, 3 atau 4 bulan. Belum sampai 3 bulan. Allah Ta'ala ta'asyur. Selang 3 bulan meninggal pamannya. Siapa? Abu Thalib. Dan Abu Thalib itu orang yang berjuang mati-matian belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Kanjeng Nabi sing belani Abu Thalib, sing biayai Siti Khadijah. Ini 2 orang ini punya andil besar dalam sukses dakwahnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di masa-masa sulit di Kanjeng Nabi di Mekah. Sehingga Kanjeng Nabi ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, ya susah. Ditambah ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, susah lagi. Kalau belajar sejarah, maka di sejarah itu dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun yang memang sepanjang tahun itu Rasulullah sudah dilanda kesusahan. Karena ditinggal 2 orang yang dicintai. Wong kula mawon, saya ini masih ingat dalam waktu nggak sampai 4 bulan. Orang itu kan kadang kalau punya mbah, misal, "Nip, mbahmu sih ono nip," jarihan kawan, mbahku lengkap nip. Itu kan masih ya kita mungkin jarang ketemu, tapi kita bangga punya apa? Punya mbah itu masih apa? Masih sehat, masih ada, itu bangga. Jadi ketika saya ditanya, "Dek, mbahmu telu?" Lek
Karena kalau dari Abi ya jangankan kulo, Abi mawon nggak nututi masih kecil, Abi masih SD. Abahnya Abi, Mbak Idris, itu Abi SD, Mbak sudah wafat. Apa mana aku ya tambah gak ngerti, fotonya gak ngerti ya, wah mbakku. Saya tahunya cuma 3, ya istrinya Mbak Idris, Mbak Salma, insya Allah jenengan tahu semua memang. Kemudian Mbak Ibu, kalau manggilnya Mbak Ibu yang dari Umi, sama Mbak Ji, itu kalau manggil yang dari Umi laki-laki, Mbak Ji. 3 itu ada sampai tahun 2000 biar itu. Aku tugas nama 2012. Ya pangan remaja cekak ngantuk. Menikah Lombok muter, kon ngeremus kabeh cekak ngantuk. Jadi mbah kula itu meninggal 3 itu hanya dalam waktu gak sampai 120 hari. 120 hari bilang ulang 3 bulan. Gak sampai 3 bulan, 3-tiganya meninggal dunia. Lah terus ya pasti suasana ono mbak kan beda. Di HP lho ono apa jenenge? Video-video nostalgia zaman dulu. Biyen riyo nang omahe mbah. Beda ono mbah beda ono mbah beda lho ya. Ya kan jenengan datang ke rumah yang masih ada mbahnya. Semangat jenengan. Tapi jenengan datang ke rumah yang tinggal mbah wis gak ono, ya wis beda gak sama. Pasti gak sama. Sing biasa nginep, dadi gak nginep saiki. Ya betul kan? Pasti. Mbak Abdul kira tuh. Sing ono 2. Ya 2. Jadi 2 mbak, alhamdulillah sih disyukuri. Jadi kalau 3 mbak itu langsung, yaitu bahasa kita mungkin amul husninya kulo lah bahasanya. Susah, cuman ya gak sing ya opo seperti kajian Nabi. Karena kajian Nabi dalam perjuangan dakwahnya ditinggal lah. Dari sini jenengan kan sudah paham, tanggal 11 Ramadan ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Selang 3 bulan atau beberapa bulan ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib. Karena susah, kanjeng Nabi dihibur oleh Gusti Allah. Apa hiburan dari Allah Subhanahu wa taala? Isra sama Mi'raj. Kan ketemu, sehingga jenengan paham. Oh, Isra Mi'raj itu salah satu tujuannya selain Allah ngasih kewajiban 5 waktu adalah Allah ingin menghibur kekasihnya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hiburan bertemu dengan Allah, wah melebihi apapun itu. Ketemu dengan Allah melebihi apapun. Loh, lebih daripada kita kumpul dengan keluarga Ustaz, gak apa-apa nih. Orang itu kalau sudah cinta dengan Allah, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Ketika orang cinta bertemu dengan Allah, pingin ketemu sama Allah, Allah pun menanti bertemu dengannya. Artinya meninggal itu ditunggu oleh Gusti Allah. Tapi man kariha liqa Allah, ketika orang nggak pingin ketemu Gusti Allah, maka Allah pun nggak mau ketemu sama dia. Jadi perjumpaan dengan Allah itu bukan perjumpaan biasa. Wong Nabi Musa alaihissalam itu kan wakallamallahu Musa taklima. Nabi Musa itu dijuluki satu-satunya nabi, ya jelas bukan termasuk Rasulullah. Kalau Rasulullah di kelas yang beda sudah. Nabi Musa itu dijuluki kalimullah, orang yang punya atau orang yang pernah diajak ngobrol dengan Gusti Allah. Itu kalau belajar, kalau kita membaca beberapa keterangan di kitab. Hijab, apa hijab itu? Penghalang ya. Wis paling gampang ilustrasinya kayak gini. Kan di ini kan pasti ada jin lah. Di jalan-jalan pasti ada jin kan. Hanif tak buka set. Orang kayak kabeh Hanif jin ketok. Waduh, ono sing ngaji barang. Waduh, ternyata sing lungguh ono sing jin. Misal iki. Paham? Jadi ditelok. Itu hijab dibuka. Artinya tadi mata batin lah kalau bahasanya mereka kan ya, mata batin. Satunya bukan mata batin itu. Mata batin itu hati ngaji. Ini Nabi Musa itu sama Gusti Allah hijabnya dibuka, meskipun nggak melihat, tapi mendengar. Karena kalau kita pakai pendengaran normal, kita nggak bakal bisa dengar firmannya Allah langsung, nggak bisa. Ini kan ada hijabnya, ada apa namanya? Ada penutupnya, gitu loh. Lah, sama Gusti Allah itu dibuka. Ternyata ambil Gusti Allah dibikin kayak gitu. Ketika Nabi Musa turun dari bertemu ngobrol dengan Allah,
Hijab iki sik dibuka tapi nggak ditutup. Hanif nih tak buka seret. Padahal aku pengen nunjuk no Hanif tok. Iku lho nek ono hantu orang ini oh nggih. Ternyata aku lali sampai mulai Hanif kata tutup di misal. Akhirnya di omahe ketok jin, di tonggone ketok jin, di kan bingung Hanif oh iki ketok jin nang dindi. Padahal tujuannya enggak tadi. Nah, Gusti Allah itu sama. Gusti Allah itu membuka hijab telinganya Nabi Musa sehingga bisa mendengar firman Gusti Allah. Tapi ketika akan turun, ambil Gusti Allah tadi tutup hijabnya. Apa yang terjadi? Nabi Musa komentar, aku ngrungokno omongane wong, omongannya orang ini tak rungokno, iku koyok bahasa kita, koyok omongane binatang. Jenengan koyok krungu embek, koyok krungu suarane kebo, suarane sapi, enak. Ndak ono enak, ya gak enak, ya gak paham. Jadi orang itu ada hijabnya. Ada. Nabi Musa itu punya kesempatan untuk berjumpa dengan Allah sehingga menikmati perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma ngerungu. Umpamane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengar, langsung melihat. Tapi di Aqidatul Awam itu pegangan memang, pegangan iman ya. Di Aqidatul Awam itu dibilang apa? Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat. Itu wajib itu. Jadi kalau jenengan diceritai kanjeng Nabi ketemu sama Allah, ojo ono pertanyaan, ya apa ketemu nih? Nggak boleh. Ya apa kanjeng Nabi di sebelah ndi? Sebelah kulon, sebelah etan, di dukur, di nisor, tidak ada. Wan hisor, berapa durasinya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Tidak boleh ada pertanyaan. Kita cuma bertugas untuk mengimani bahwa Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ya. Jadi tadi Siti Khadijah ya. Dan satu-satunya perempuan, bukan perempuan, satu-satunya orang yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala, langsung oleh salam ke Gusti Allah. Ulama, kiai, wali kutub, sahabat itu enggak ada yang dapat salam dari Allah. Oleh salam itu ke Gusti Allah tidak ada. Tapi yang dapat salam dari Allah adalah istrinya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siti Khadijah. Kata Rasulullah itu ada. Ini hadis langsung riwayat dari Abu Hurairah. Kata Ata Jibril an-Nabiy Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril itu nyamperin kanjeng Nabi. Malaikat Jibril nyamperin kanjeng Nabi, kemudian malaikat Jibril bilang, kanjeng Nabi, di luar ada Khadijah sedang jalan menuju sini kanjeng Nabi. Dan dia kanjeng Nabi nggawa ngene iki, nggawa apa jenenge? Nggawa talam. Di talam itu ada makanan atau ada minuman. Saya nggak tahu kata malaikat Jibril. Yang pasti Khadijah datang sekarang kanjeng Nabi tenjenengan. Terus Jibril, kalau Khadijah datang kanjeng Nabi tenjenengan, maka fa'akrik alaihas salam, tolong sampai no salam ke Khadijah. Min rabbiha, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dariku. Dapat salam dari dua orang, dari Gusti Allah dan dari malaikat Jibril alaihis salam. Yang lebih keren lagi, wa basyirha bi baitin. Khadijah kanjeng Nabi jenengan kasih kabar. Apa kabarnya? Gusti Allah nyiapkan istana fil jannah min kosok. Istana itu terbuat dari yakut. Apa yakut itu? Batu permata, dari emas, dari perak, dari zamrud, dari berlian, batu permata isinya. La sokhaba fihi wala nasob, di mana di surga itu sudah nggak ada bising, suara-suara hiruk pikuk itu nggak ada. Wala nasob, sudah nggak ada capek di surga. Yang menarik dari hadis ini, yang bisa kita ambil salah satu hikmahnya, jangan lihat bagaimana Khadijah itu adalah seorang perempuan. Tapi bukan perempuan biasa, perempuan yang dapat derajat tinggi. Sebabnya apa? Karena mati-matian belani kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita ingin dapat kemuliaan oleh istana di swarga, oleh perhatian teko Gusti Allah,
maka salah satu yang diperjuangkan adalah jadilah orang yang menjadi tim suksesnya partainya Kanjeng Nabi. Gimana partainya Rasulullah? Partai Rasulullah partai yang mengajarkan kebaikan, partai yang mengajarkan akhlak, partai yang mengajarkan ilmu agama. Sebarkan semampu kita. Oh, aku isoi ngajari keluargaku, aku isoi menyebarkan salam kepada tetanggaku. Sampaikan semuanya tadi itu. Sebagai bentuk kita juga ingin menjadi bagian yang menjadi sebab Siti Khadijah dapat kemuliaan di situ. Kemudian ada lagi. Ini pernah aku ceritakan juga dulu. Rasulullah punya kebiasaan apa? Kalau Rasulullah membeli kambing, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ngutus sahabat, dia kan Nabi. Iki wedhus iki potongan. Kalau sekarang mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 2 kiloan, 3 kiloan, nggih. Tolong wedhus iki bagian nang koncone Khadijah. Siti Khadijah sudah meninggal, sudah wafat. Iki wedhus bagian nang koncone Khadijah. Orang itu nggak bakal diingat temannya kecuali karena dia cinta dengan yang tadi yang meninggal dunia. Paham nggih? Coro-coro saiki. Sopo kayak cerita mati kayak enak cerita mati masalahnya. Ndak wis, masjid kan istrinya meninggal dunia. Misal masjid iki paham, istrinya siapa namanya? Istrinya koncone apa? Virus. Nah, masjid lek kurban iling. Oh biasa ya, gak harus koncone virus di pondok. Kan pasti tahu teman-teman dekatnya di Purwosari. Oh biasanya virus enggak ABC. Iku dieling. Bentuk apa? Perhatian. Masih yo bojoku wis mati, tapi aku sih tetap nyambung kebaikan wakil daripada istri tadi itu. Itu yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saking seringi Kanjeng Nabi bagi-bagi, iling nang Khadijah. Jadi ini Siti Aisyah cemburu. Kata Siti Aisyah, Kanjeng Nabi, jenengan iki Khadijah maneh. Sing dieling Khadijah terus Khadijah ki mati, sudah meninggal dunia. Bahkan Siti Aisyah sampai bilang, ini hal biasa ya, bukan untuk menjelekkan dan kita nggak boleh menjelekkan siapapun. Kata Siti Aisyah, Kanjeng Nabi, Khadijah jenengan dapat rondo, tapi jenengan oleh kune luwe ayu, enom, coro bahasa. Aku iki luwe enom, luwe ayu, luwe pinter, luwe ngene. Jawabannya Kanjeng Nabi, ndak podo, ndak sama. Khadijah lebih istimewa. Ketika perempuan atau siapapun menghina, Khadijah sing belani. Ketika Allah nggak ngasih garis keturunan dari istri 1 sampai 9, tapi Allah masih keturunan aku dari Khadijah. Ketika semua keluarga musuhi, Khadijah keluarga sing belani aku. Jadi bahasa kita mungkin, ojo ngaku podo awakmu ambil Siti Khadijah, tidak sama. Sampai bahasa Rasulullah yang paling tinggi, Rasulullah bilang apa? Inni ruziktu hubbaha. Aku kan Gusti Allah dapat karunia untuk bisa cinta dengan Siti Khadijah. Bukan Kanjeng Nabi itu berusaha mencintai, enggak, tapi Allah bikin aku langsung jatuh cinta kepada Siti Khadijah. Bayangkan, bukan karena Siti Khadijah itu berusaha ngejar cintai Kanjeng Nabi lah, enggak. Tapi ketika sudah dinikahkan perintah dari Allah, maka disitulah langsung Siti Khadijah mendapatkan cinta yang tulus dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pantas kalau Siti Khadijah adalah perempuan yang juga memang harus dikenang, karena sampai kapanpun Kanjeng Nabi mengenang jasadnya atau jasanya Siti Khadijah. Insyaallah. Ini tanggal 11 ya, diiling-iling. Jadi tanggal 11 itu tanggal wafatnya Siti Khadijah. Mari ini peringatan mana ini? Tanggal berapa? Tanggal 17. Ada apa? Nuzulul Quran dan juga perang Badar. Perang Badar sama nuzul Quran sama tanggal 17-nya. Beda tahunnya, tapi tanggalnya sama. Setengah 10 kan. Gak diwaca ki hadis keterangane.
Eh, ini hari apa? Ahad. Hari Senin minggu depan, hari Selasa minggu depan kan nuzul Quran di masjid, ya di masjid ini libur itu Selasa minggu depan. Hari Rabunya penutupan. Jenengan yang mau bayar minimal 25, jenengan kasihkan ke Mas Hafiz yang ganteng ini. Nanti dicatat sama Mas Hafiz. Itu minimal 25, jenengan kayak 500 gak apa-apa. Hafiz, cara tahu enggak? Ada pertanyaan? Ini lah diwocok keterangannya tuh, hati saya keren-keren ini. Jadi tak baca besok aja hadisnya. Umat Islam sekarang itu kehilangan figur, kehilangan sosok yang harus diteladani sekarang ini. Semuanya. Kenapa? Simple. Karena mereka nggak mau belajar sejarah. Mereka nggak mau kenal siapa Nabi Muhammad, nggak mau. Aku cinta kok. Gak ono. Lek cinta itu kepo gampangane. Lek cinta itu Anda pasti pingin tahu. Mesti. Wong Hanif seneng ambil artis. K-pop, K-pop. Langsung nak Hanif digoleki. Sopo personil. K-pop itu nama grup, bukan? Nama istilah kayak boyband, girlband gitu. Dimelokin nang Hanif beritain. Itu kan dia. Ya kan? Sampai jadwalnya ngerti. Bukti seneng. Ya. Bahkan yang duit mungkin tasyakurannya ngundang ini misal kira ojo husnudon dah. Ojo husnudon. Ada bukti cinta sama. Kita pun sama. Lelek lanang-lanang lah kita ini. Sedang bal-balan kan? Jangan kan masih ngerti jadwal kok bengi apa pertandingan ini. Misal kok bengi ini kenapa ini? Ada mana? Ahad. Kok bengi Arsenal lawan Chelsea. Ngerti. Ya ada contoh. Kita kepo, kita ikuti. Wong aku yang di Instagram di mana? Di live score ya. Tak ikuti kok tim-tim saya tak senengi. Arsenal, Al Nassr, Madrid, Inter, papat amelokin aku. Supaya saya nggak ketinggalan apa? Beritain. Ya sama. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, pingin ngerti sopo si Kanjeng Nabi. Karena nggak mungkin orang cinta kecuali ada rasa ingin tahu. Kalau cuman ngaku cinta di mulut tapi nggak ada ingin tahu, itu bahasa Arabnya iddia, ngaku. Ngerti ngaku kan? Pak, kok aku ditilang Pak? Loh, kok nggak helm? Loh, aku ini sik keluargane. Boleh wong Purwosari. Aku sik keluarga bupati. Padahal butuh keluarga tonggone ngono ae. Cek apa? Cek oleh aman jangan ngaku-ngaku sih, yang penting ketemu wong Purwosari kali ngomong ngono ae kan. Jadi harus tahu, harus ingin tahu. Dan kalau sudah kenal Rasulullah, itu mesti yang terkait dengan Nabi Muhammad mesti bakal diikuti. Ya kayak tadi, kalau Kanjeng Nabi cinta dengan Siti Khadijah, maka Rasulullah membuktikan salah satunya apa? Konconi Siti Khadijah dapat perhatian dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan kan sama Habib Jamal Ba'akil, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, gurunya Habib Umar, Jeddah, wafat 2006 kalau nggak salah, 2006 atau 2007 lah sudah. Itu beliau nggak suka makan durian. Beliau nggak suka ambu durian kan aja wong luar negeri, orang Indonesia kadang kena ambu durian apa munek-munek ya kan, pingin muntah, pingin apa kan gitu Kak, lek remas anti remas. Apapun sentek lek ambil remas wis kowe. Itu Habib Abdul Qadir gak suka makan. Astagfirullah. Habib Abdul Qadir suka durian. Yang gak suka Habib Umar. Habib Umar gak suka durian. Jadi ketika Habib Umar nang Indonesia disuguhkan durian, beliau nolak. Bicara saiki kan di OT mari ngono. Mungkin dari aromanya kayak gitu.
Rasulullah itu punya kebiasaan. Kalau Rasulullah nggak selera, Rasulullah nggak pernah komentari. Lewat dewi, kabeh dikomentari. Gak usah panganan, sak wong-wonge dikomentari. Kanjeng Nabi kalau nggak suka, enggak. Ma'aban Nabi to'aman. Kanjeng Nabi nggak pernah mencaci yang namanya makanan. Mungkin aku nggak senang, tapi awakmu bisa suka. Termasuk biawak. Kanjeng Nabi nggak makan biawak karena beliau nggak suka. Cuman kanjeng Nabi membiarkan sahabat makan biawak. Jenengan semua kan biawak gurun pasir kan, warna kuning, gede iku. Aku ndeloke wis kok lu mangan biawak kayak ngono sih. Maksudnya ya kita mungkin nggak selera kita, tapi beberapa sahabat suka. Itu Habib Umar ketika ditawari durian nggak mau. Kemudian orang nyampein, kan Habib Abdul Qadir yakul kathir atau yakul yuhib durian. Syekh Habib Abdul Qadir, iya. Langsung sabenang Indonesia kalau musim durian ada, Habib Umar jaluk durian. Gak seneng padahal, bayang no. Kalau bukan karena cinta dengan seorang guru, gak bakal mendorong beliau untuk ingin juga sama ngikuti gurunya. Ada al-alagoh. Sampai dikatakan sama Abu Yamaliki, maro'aitu toliban apa? Ya ta'allaq bi syaikhi tsumma khaba au kama qala. Aku nggak pernah melihat seorang santri yang punya ikatan batin ya, ikatan batin itu kan kaitannya dengan hati, bukan kaitan dengan cara. Ono sing ambil gurune cedek, apa jenenge? Cara kemana-mana ambil gurune, tapi ikatan batinnya kurang. Ndelok gurune biasa, ndelok gurune bukan ta'zim. Ada orang yang jaraknya jauh, tapi ambil gurune nyambung, ambil gurune kirim Fatihah, ambil gurune. Ada orang yang punya ikatan batin dengan gurunya, kata Abu Yamaliki. Aku nggak pernah lihat dia jadi orang gagal, nggak pernah. Kenapa? Karena tersambung dengan seorang guru, yang guru itu nyambungkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya ini kalau jenengan, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah, ngaku cinta dengan ulama, ya diikutilah. Paling enggak yang jadi bukti, karena jenengan yang nom-nom terutama main media sosial itu dibuktikan dari siapa yang di follow, siapa dan yang di subscribe mungkin. Siapa yang di like di media sosial, itu adalah gambaran dari cerminan keimanan kita. Lek sing di IG, sing di meloi wong-wong sing gak jelas, orang-orang yang aktivitasnya gak jelas, yaitu itu pola pikir kita, itu gambaran keimanan kita. Tapi ketika yang diikuti itu kiai ini akeh, habaib akeh, ulama akeh, berarti dominan kita adalah kita ingin niru kepada mereka, masih belum mampu, tapi setidaknya ada iktikat baik kita untuk bisa niru dengan mereka. Faham rohim? Sing dimelok sopo? Oh iki wong partai. Oh itu bisnis. Oh anu. Ya temennya kok ahli dunia gitu, yes. Terus gimana tadi? Harus diarahkan. Kasihan. Jangan sampai kita terjerumus dalam hal yang sifatnya semuanya serba sementara.